Suster. Cepet. Gimana nih? Gimana? Ya. Aduh. Kasino Indro pun sedang mencari uang untuk biaya rumah sakit Dono. Mereka bekerja sebagai fotografer dan tukang kosmetik. Kasino pun di sini dapat mangsa, tapi setelah memotret mereka dengan berbagai gaya, ternyata mereka hanyalah sepasang pembantu yang bisa membayar setelah gajian. Nah, ini yang udah jadi, tolong dibayar lebih dulu. Om, nanti aja Om, kalau udah gajian Om. Waduh. Indro pun sedang memperagakan semua barang jualannya. Namun sama, ternyata wanita ini hanyalah seorang pembantu. Saya cuma pembantu rumah tangga. Hah? Bujuk. Mereka pun terus berjalan berkeliling komplek, hingga menemukan salah satu rumah lagi yang dihuni oleh seorang wanita cantik. Namun ternyata wanita ini terkena gangguan jiwa. Aja, Neng. Nah, ini lipstick. Tak lama kemudian datang ibunya beserta dokter yang akan memeriksa Wike. Dan ibunya pun menjelaskan bahwa Wike itu terkena gangguan jiwa. Namun malah inilah yang terjadi. Heses, jangan coba-coba rebut pacar Ike ya. Berbagai macam cara dokter dan ibunya memujuk Wike, namun tetap tidak mau melepaskan pisau itu. Kemari kan. Pinjam sebentar ya. Malahan Wike membawa kabur Kasino dan Indro dengan mobil ini, dan disusulnya oleh dokter dan ibunya dengan menggunakan bemo ini. Karena melanggar lampu merah, Wike hampir saja menabrak seorang ibu yang sedang membawa kereta bayi yang hendak menyeberang. Namun inilah yang terjadi. Dan akhirnya kereta bayi ini pun terselamatkan. Pak, tolong Pak. Tolong. Ada kereta bayi itu. Anak saya, Pak. Akhirnya dokter dan ibu Wike pun berhasil menemukan mobil Wike sedang tersungkur di pinggir sawah. Sedangkan mereka bertiga tengah nyangsang di atas pohon. Suruh dia turun dong. Turun ya sayang. Di saat yang bersamaan, Dono di sini akan disuntik oleh para suster. Namun Dono terkejut dan langsung menolaknya. Berbagai macam cara suster ini membujuknya, namun tak berhasil. Tak lama kemudian datang seorang suster cantik, dan Dono pun langsung berpura-pura pingsan. Suster ini pun berhasil menyuntikkan Dono. Istirahat saja ya. Kasino dan Indro sedang meminta bantuan temannya untuk mencarikan pekerjaan, karena mereka ingin membayar biaya rumah sakit Dono, agar biayanya tidak bertambah terus. Makin banyak duit yang dibutuhin. Benar. Mereka pun berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Kasino mengantar Indro ke hotel, sedangkan Kasino mencari omprengan lain. Tak lama kemudian, lalu ada penumpang naik. Indro pun sampai di kamar yang dituju. Tetapi saat diketok, Indro terkejut karena yang bersuara adalah wanita. Makanya Indro melihatnya lagi kertas alamat yang dikasih temannya itu. Pintu tidak dikunci. Wanita ini bernama Susi. Susi pun menghampiri Indro. Karena bapaknya yang mau diwawancara nggak ada, jadi terpaksalah anaknya yang diwawancara. Atas saja yang mau diinterview tentang saya. Oh, banyak. Akan tetapi, bukannya diwawancara, Indro malah mengajaknya berfoto-foto. Dan inilah yang terjadi. Saat Kasino mengantarkan bule, dia mampir dulu untuk membeli anggur. Tapi di saat beres ngeladangin, Kasino malah tancap gas dan tidak membayar. Dan bule ini pun menegurnya, kenapa tidak bayar. Lalu disuruhnya Kasino untuk balik lagi. Dikira hendak membayar, malah pesan lagi buah-buahan ini lebih banyak lagi. Bule ini menyuruh Kasino untuk membuka bagasinya dan melarangnya untuk turun. Ternyata bule ini hendak mengajak kabur Kasino juga. Tancap. Lalu dikejarnya oleh pemilik toko buah-buahan itu dengan memakai sepatu roda. Tak lama kemudian mobil pun dihentikan oleh 2 orang polisi. Di saat polisi akan memeriksa surat kendaraannya, di saat yang bersamaan pula penjaga toko buah ini pun datang dan bilang kepada polisi bahwa mereka adalah penipu. Tidak ada. Mereka pun diperiksa. Ternyata wanita bule ini memiliki senjata tajam di dalam tasnya. Dan saat dibuka roknya, ada juga senjata yang sama. Dan akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi. Karena ada kasus, Anda berdua ikut saya ke kantor. Di scene ini ada seorang pasien gila yang berhasil kabur dari kamarnya.
dan berhasil menyelinap masuk ke ruangan dokter. Lalu inilah yang terjadi. Dono sedang dibawa Suster Susi untuk ke ruangan radiologi. Tetapi karena Dono genit, hampir rodanya pun menggelinding sendiri. Saat sampai di ruangan ini, Dono disuruh oleh Suster Susi untuk membuka pakaiannya. Dasar otak mesum, Dono pun kegirangan. Sementara itu, Suster Susi akan memanggil petugasnya dulu. Tunggu di sini sebentar ya. Saya mau cari petugasnya dulu. Dan datanglah orang gila ini secara tiba-tiba masuk ruangan, hendak memeriksa Dono, dan disuruhnya Dono berbaring. Coba buka celana dan tidur. Akan tetapi, di saat melihat suntikannya yang segede gaban, Dono pun langsung kabur, dan aksi kejar-kejaran pun di sini terjadi. Dono malah lari ke toilet wanita. Tentu saja yang ada di dalamnya pun menjerit. Dan akhirnya orang gila ini pun menemukan Dono di sini. Lalu Dono lari keluar lagi hingga naik ke pohon. Orang gila ini terus mengejarnya walaupun naik ke atas pohon. Alhasil Dono ketakutan dan akhirnya dia terjatuh ke bawah. Tidur.